Ini Mas Balan pabrik pengolahan kelapa sawit. Yang pertama buah datang di buah truk FFV ini Fresh Fruit Bunch atau TBS, tandan buah segar. Ini buah kelapa sawit. Lakukan penimbangan, baru ke degrading untuk mengetahui kualitas buahnya. Baru masuk ke loading ram untuk dimasukkan ke lori. Baru dimasukkan sterilizer ini untuk dilakukan perebusan. Dari sterilizer ada kondensat airnya, kondensat masuk ke kondensat pit, masuk ke recovery. Recovery ini minyaknya bisa jadi pume oil. Nanti underflow-nya sebagai water dilution. Pasir-pasirnya dibuang ke final effluent ke kolam limbah ke kebun land aplikasi. Kembali lagi ke kondensat, ini baru padatannya buah yang sudah direbus, dinaikkan hoist screen, masuk ke tracer ini dipisahkan jenjang kosong dan brondolan. Jenjang kosongnya masuk ke kebun untuk pupuk. Baru brondolan ini, SSPC ini mengutip lagi brondolan yang jenjang kosong. Brondolannya masuk ke digester, dari digester masuk ke press. Di press ini dilakukan pemisahan fiber, padatan, dan cairan crude oil. Kita ke arah fiber dulu, press cake. Press cake ini dipisahkan di debreaker carper menggunakan angin. Jadi fiber yang ringan terisap angin, nutnya jatuh ke bawah ke polishing drum. Fiber ini masuk sebagai bahan bakar boiler. Baru nut ini dimasukkan ke nut hooper untuk dipecahkan menjadi dua bagian, pecah menjadi cangkang dan sel dan kernel. Baru dipisahkan di LDDS menggunakan angin. Jadi diisap, yang berat kernel turun jatuh ke bawah, yang ringan cangkangnya naik ke atas, naik ke cyclone. Jadi cangkang sebagian masuk ke boiler, bahan bakar boiler jika kurang, dan sebagian ke bak cangkang untuk dilakukan penjualan cangkang. Di sini ada pemisahan antara kernel cangkang, ada dua, LTDS dan clay pot. LTDS menggunakan angin, clay pot ini menggunakan larutan kalsium karbonat, di mana masa jenis larutan kalsium karbonat ini di antara cangkang dan kernel, sehingga cangkangnya akan tenggelam, kernelnya akan mengapung, kernelnya masih dikutip ke atas, cangkangnya ke boiler dan ke bak cangkang. Lalu kernel dipanasi di kernel untuk mendapatkan mutu sesuai kualitas, yaitu moistnya 6-7%, dirt-nya 5-6%, disimpan di KSP dan dilakukan penjualan. Baru dari press ini kembali lagi ke press, ke cairan, masuk crude oil, masuk dilution. Water dilution ini diambil dari recovery, jika kurang akan ditambahi air panas, perbandingan 1:1. Jika randemennya ini 20, maka water dilutionnya 20. Gimana cara mengetahui itu 1:1? Dengan cara melakukan spin test oil in DCO. Jika dia ringnya 34-39 itu sudah mendekati 1:1. Nanti dibuat perhitungannya. Dari crude oil ini masuk ke vibrating. Vibrating ini untuk memisahkan padatannya kembali ke press, ke digester. Cairannya masuk ke crude oil tank. Crude oil tank dipompakan ke VCT. Di VCT ini dilakukan pemisahan antara minyak dan selat dan air, melakukan pemisahan di dalam retensi 6 jam. Di sini dipanasi sehingga memisah. Air di atas, di skimmer atas masuk ke OPT, dan bagian bawah selatnya underflow masuk ke selat tank. Baru ke OPT ini dilakukan pengendapan juga untuk memisahkan kotoran. Jadi kotoran-kotorannya di bawah, minyak ke atas lebih bersih, nanti sering di drain.
sehari 2 kali untuk membuang air atau kotoran. Drainnya masuk ke recovery. Kembali lagi bisa water dilution, bisa sebagai kalau ada sedikit minyak masuk sebagai pomade oil. Jadi drain ini baru dia bagian atas OPT masuk ke vacuum dryer dengan deadnya yang sudah turun dari yang inlet ini dari VCT, masuk ke vacuum dryer dilakukan penguapan. Di vacuum dryer ini tekanan di minus 72 psi, jadi titik didihnya sekitar 45 derajat. Jadi jika di sini OPT temperaturnya 70-80, masuk ke vacuum dryer, air akan menguap, sedangkan minyak titik didihnya lebih tinggi dari air tidak menguap, masuk ke pompa ke storage tank. Airnya akan dihisap pompa karena sudah menjadi steam, akan dimasukkan kembali ke kolam air. Jadi storage tank dilakukan dispek. Kembali lagi ke VCT, selatnya masuk ke selat tank, di centrifuge, dipisahkan dengan memutar. Bagi bagian tengahnya, bagi memutar yang berat di atas, di ujung paling atas mengeluar nozzle sebagai happy phase. Happy phase ke final effluent pit, baru ke kolam limbah, baru ke kebun sebagai pupuk. Dengan bagian tengahnya ini like base, ada minyaknya, dikutip lagi kembali ke COT, begitu seterusnya. Jadi recovery ini ada dari rebusan masuk dari drain tangki semua VCT, selat tank, masuk ke drain tangki recovery. Bila ada minyak bagian atas dikutip sebagai pomade oil, masuk ke storage dan di dispek oil. Bagian underflow-nya water dilution masuk ke sini, masuk ke kurang untuk dilution. Bagian bawahnya di drain, buang pasir ke final ke limbah. Ini proses pengolahan kelapa sawit. Ini untuk mas balannya dari buah 100%. Ini mengandung air 12%, diuapkan 12% jadi kondensat. Penjualannya 67%. Tibanya keranjang kosongnya 21%. Ini ke kebun, ini ke recovery. Baru dari penjualan ini dipisahkan menjadi perikrap, ini fiber 14,5%, baru nut, baru crude oil. Crude oil ini nanti ditambahkan dilution untuk pengenceran biar pemisahan minyaknya lebih encer, lebih baik. Nah, dilution ini mengandung minyak 23%, air 12-14%, solid 6%, dari nut ini kernel 5%, penguapan ini cangkang 6%. Kernel dijual, fiber ke boiler, sel ini untuk bahan bakar boiler sebagian dan sebagian dijual. Ini mas balan, ada mas balan ini ada takutnya salah persepsi, ada RSPO, ada mas balan pengolahan. Kalau mas balan RSPO ini ada TPS sertifikat dan non sertifikat, maka CPO-nya pun harus dipisahkan. Misalkan CPO produksinya 100 ton, maka yang sertifikat ini dia dibagi 500 dikali 30, 100 ini CPU produksi dibagi total TPS bagi TPS sertifikat, ditambahkan CPU sertifikat 60 ton, CPU non sertifikat ditambahkan dengan berapa TPS-nya dikonversi dapat 40 ton. Ini mas balan RSPU. Ini mas balan pengolahan 100%, kondensat jadi kondensat 20%, tinggal 82%. Produksi yang kosong 21%, penjualannya 67%, crude oil 42%, price cake 25%, price cake 25% ini menjadi vapor 12,5%, nutnya 12,5%, nut ini dipisahkan lagi, kernelnya 5,5%, dijual jangkangnya 7%. Nah, baru ini ke crude oil 42%,
maka dilakukan dilution ini 1:1. Jika randomnya 20, maka dilutionnya 20. Nah, jadi sini dimasukkan jadi TCO, ini UCO, undiluted crude oil 42% to TPS, diluted crude oil 62%, ini tambah ini 42 tambah 20 dapat 62. Jadi waktu di spin test berapa oil in DCO nya, oil in DCO nya berarti 42 sama dengan 42 dibagi 62 kali 100. Sorry, bukan ini. Berarti dia minyaknya oil in di dalam TCO dikali 100%. Dapat 32%. Jadi kalau dia 32% berarti perbandingannya dia minyak terhadap, berarti ini sama ini 1:1, 32%. Gimana kalau kita kurangi lagi, ini sama dengan 42 ditambah 20. Nah, jika dilutionnya 0,9 ya, 0,9 bukan 1:1, 0,9/1 sama dengan 0,9 kali randemen air. Nah, berarti makin naik oil in DCO, hasil spin test oil in DCO, berarti dilusinya kurang, dikurangi lagi jadi setengah, 38%. Berarti ini rasionya ini dikurangi. Nah, 38% NDCO berarti dilusinya kurang air. Jika dia 1:1 sama dengan ini 32% oil in DCO, berarti udah dilusinya 1:1. Ini 1 banding 1. Jika 1,2 sama dengan minyak dibagi ini dikali, maka dia makin encer. Makin encer berarti terlalu over. Makin turun oil DCO berarti dia over dilution. Kalau dia 1:1 dia harusnya 32. Kalau dia makin tinggi, kalau rata-rata sini 34, randemen 20. Kalau di sini randemennya 18, 1:1 ini ODC-nya 30%. Kalau udah 34% berarti 0,7 banding 1, 30, 0,5, 35, 0,6. Berarti kalau 34% ODCO, berarti perbandingannya itu air 0,6, minyaknya 1, jadi kurang air, kurang dilution. Ini cara melihat kita sudah 1:1 enggak dilution waternya, dilihat dari oil in DCO. Jika randomnya 20, 3, satu banding 1, oil in DCO nya 35%. Jika randomnya 22, 1:1 dilution 22 juga, oil DCO nya 34%. Makanya kalau 1:1 ini, kalau kurang dilution 0,5, oil DCO nya akan naik 41, berarti kurang water dilution nya kurang. Ini cara mengecek water dilution nya sudah pas atau belum, dilihat dari hasil lab spin test oil in DCO. Oke, terima kasih.